Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipin Nasroa, NIM 519121127. Hari ini saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah evaluasi dan administrasi BK. Untuk soal yang pertama adalah perbedaan mendasar antara goal free evaluation model dengan goal oriented evaluation model. Kalau misalkan goal oriented evaluation model itu evaluasi yang berfokus pada tujuan, artinya proses-proses yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut tidak begitu diperhatikan. Yang terpenting tujuan dari program itu terlaksana atau tidak gitu. Kemudian kalau goal free evaluation model masih berfokus pada tujuan, namun tujuannya itu lebih bersifat umum. Sementara tujuan-tujuan khususnya itu tidak terlalu diperhatikan, tetapi lebih memperhatikan pada step by step atau proses dari pelaksanaan program tersebut. Kemudian yang nomor 2, perbedaan sumatif dan formatif evaluation model. Sebenarnya ini satu kesatuan evaluasi gitu ya, cuma masing-masing memiliki makna yang berbeda gitu. Kalau misalkan formatif itu biasanya evaluasi yang dilakukan sebelum atau pada saat proses pelaksanaan program. Gunanya itu untuk mengetahui keberhasilan dari program tersebut. Misalkan ketika proses pembelajaran berlangsung, guru memberikan sebuah ulangan kuis gitu untuk mengetahui apakah siswa paham pada materi atau subbab materi tersebut. Sementara sumatif itu biasanya evaluasi yang dilakukan di akhir pelaksanaan program untuk mengetahui kemajuan gitu dari program tersebut. Misalkan setelah siswa menerima semua proses KBM gitu, siswa nanti akan mendapatkan ujian nasional, ulangan tengah semester, ulangan kenaikan kelas, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 3 adalah wujud dari ketiga model tersebut. Yang pertama, wujud dari goal oriented evaluation model. Misalkan karena ini berfokus pada tujuan, contohnya itu remedial. Jadi apapun proses yang dilalui siswa, kalau misalkan nilainya tidak mencapai KKM atau kriteria minimum, maka akan dilakukan remedial. Agar apa? Agar nilainya itu mencapai nilai yang sudah dipatok di awal, yaitu nilai KKM. Terus contoh yang kedua untuk goal free evaluation model. Contohnya itu seperti ujian praktek. Ujian praktek itu kan tidak semua siswa hasilnya sama ya. Yang terpenting adalah proses step by step saat siswa menjalankan praktek itu tuh sesuai dengan apa yang ada di program gitu. Jadi tidak terlalu fokus pada hasil prakteknya, tetapi proses dari prakteknya itu udah bener atau belum gitu. Kemudian contoh dari formatif dan sumatif. Untuk formatif itu contohnya seperti pretest, post-test, ulangan harian, kuis untuk mengetahui paham belum sih siswa pada materi A, B, C gitu. Kalau misalkan belum paham, mungkin nanti akan materinya diulang atau mungkin dikasih materi tambahan gitu. Terus untuk contoh yang sumatif itu biasanya ujian nasional, ujian sekolah, terus ulangan kenaikan kelas gitu, untuk mengetahui siswa ini selama 1 semester, selama 1 tahun, selama 3 tahun itu tuh hasil belajarnya seperti apa, kemajuannya seperti itu. Kemudian soal yang nomor 4, peran evaluator atau orang yang mengevaluasi ke dalam 3 model yang telah disebutkan. Pertama, goal oriented evaluation model. Karena pada model ini berfokus pada tujuan, maka evaluator itu biasanya berperan merencanakan gitu ya, upaya perbaikan atau agar tujuan dari program itu dapat tercapai gitu. Kemudian goal free evaluation model.
Karena pada evaluasi ini tujuan itu tidak terlalu diperhatikan, maka peran evaluator di sini lebih ke memonitoring ya, atau memantau jalannya pelaksanaan program seperti apa, kendalanya seperti apa, tantangannya seperti apa gitu. Yang kemudian nantinya akan mengetahui nih apakah pelaksanaan program itu sudah sesuai dengan program yang sudah dibuat atau belum gitu. Jadi lebih teliti jeli memantau step by stepnya. Kemudian contoh peran evaluator dalam model evaluasi formatif. Kalau misalkan formatif ini kan biasanya selama proses program itu berlangsung atau sebelum gitu ya. Misalkan terjadi kendala atau apa. Nah, di sini evaluator itu berperan memfasilitasi atau menganalisis atau mempersiapkan alternatif program yang sekiranya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai gitu. Jadi kalau misalkan hasilnya itu nggak memuaskan, maka akan diberikan alternatif program lain agar masalahnya itu tidak terlalu berlarut-larut gitu. Kemudian untuk sumatif, evaluator itu biasanya berperan mencatat, mengakomodasikan hasil dari pelaksanaan program itu, karena kan sumatif ini kemajuan program ya. Jadi si konselor atau evaluator ini akan mengakumulasikan nih gimana kemajuan dari program ini, apakah mengalami kemajuan, kemunduran, atau tidak mengalami perubahan sama sekali gitu. Kemudian soal yang terakhir, soal nomor 5, apabila proses evaluasi itu gagal atau tidak dapat diterapkan, apa yang harus dilakukan oleh evaluator? Yang pertama, tidak harus selalu mengganti dengan model evaluasi lain, tapi yang pertama adalah mengidentifikasi, menganalisis di mana sih sumber kegagalan itu gitu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan sumber kegagalan itu sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah merencanakan upaya-upaya ataupun alternatif solusi agar model evaluasi itu dapat diterapkan secara maksimal. Kemudian yang ketiga, jika benar-benar tidak ditemukan masalah nih dari modelnya gitu ya, ternyata ditemukan masalah bahwa modelnya itu tidak sesuai dengan program yang dievaluasi, maka baru ambil tindakan untuk mengevaluasi ulang menggunakan program lain yang dirasa lebih tepat. Terima kasih. Itu mungkin jawaban ujian tengah semester dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.